Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penentuan penaksiran kerugian piutang dalam metode tidak langsung. Nah, telah kita ketahui bahwa metode tidak langsung ini adalah metode yang piutangnya itu perlu kita cadangkan atau perlu kita taksirkan. Nah, dalam penaksiran piutang ini kita tidak serta-merta tetapi juga mempunyai dasar. Nah, caranya yaitu ada 3 metode. Yang pertama itu menggunakan pendekatan laba rugi, kemudian pendekatan raca, dan yang ketiga yaitu pendekatan analisis umur piutang. Nah, ketiga metode ini untuk kita memudahkan kita untuk mengingat. Nah, kalau pendekatan laba rugi ini berdasarkan jumlah penjualan, pendekatan raca berdasarkan saldo piutang, dan yang ketiga itu berdasarkan analisis umur piutang. Jadi, 3 metode yang digunakan dalam penentuan taksiran kerugian piutang yaitu berdasarkan penjualan, kemudian berdasarkan saldo piutang, dan yang terakhir berdasarkan analisis umur piutang. Nah, ketiga kata kunci ini yang akhirnya memudahkan kita untuk mengingat tentang apa saja metode yang digunakan untuk menentukan taksiran kerugian piutang. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada contoh kasus tentang metode berdasarkan jumlah penjualan. Diketahui piutang dagangnya 100 juta, penjualannya 400 juta, penjualan kredit 200 juta, kemudian perusahaan menetapkan cadangan kerugian piutangnya sebesar 1%. Nah, maka caranya yaitu persentase dikali jumlah penjualan kredit. Persentasenya tadi 1%. Berarti 1% dikali penjualan kreditnya sebesar 200 juta. Nah, berarti 1% dikali 200 juta sama dengan 2 juta. Nah, 2 juta inilah yang akhirnya kita jurnalkan. Jurnalnya ialah beban penghapusan piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 2 juta. Nah, kita perlu ingat kembali bahwa di sini ketiga metode ini ialah penghapusan piutang berdasarkan metode tidak langsung. Nah, apa itu metode tidak langsung? Metode tidak langsung yaitu menggunakan jurnalnya cadangan kerugian piutang karena metode tidak langsung itu bersifat mencadangkan, bukan menghapus. Ya, perlu kita selalu ingat. Jadi di sini jurnalnya cadangan kerugian piutangnya dikredit. Nah, juga kita perlu perhatikan juga persentase dikali jumlah penjualan kredit. Kalian jangan terkecoh oleh penjualan yang 400 juta ini, karena yang kita fokuskan ialah penjualan secara kredit, yaitu sebesar 200 juta. Kemudian metode selanjutnya yaitu berdasarkan jumlah piutang. Sini ada contohnya. Pada buku besar PD Garuda tanggal 31 Desember 2017 terdapat akun sebagai berikut. Piutang dagang sebesar 100 juta, kemudian cadangan kerugian piutang 2 juta, dan juga taksiran kerugian piutangnya ditetapkan sebesar 3%. Nah, bagaimana cara kita menghitung taksiran kerugian piutangnya? Karena ini berdasarkan jumlah piutang, maka persentasenya 3% dikali jumlah piutang. Di sini jumlah piutangnya 100 juta, berarti 3% dikali 100 juta, sama dengan 3 juta. Nah, setelah kita mengetahui taksiran kerugian piutangnya, yang kita lakukan adalah mengurangi taksiran kerugian piutang dikurang saldo kerugian piutang. Nah, di soal tadi sudah ada ya, di sini saldo kerugian piutangnya sebesar 2 juta. Berarti 3 juta dikurang 2 juta, hasilnya 1 juta. Nah, 1 juta inilah yang akhirnya kita jurnalkan. Di sini ada jurnalnya. Jurnalnya ialah beban kerugian piutang 1 juta pada cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 1 juta. Nah, kemudian metode yang selanjutnya yaitu berdasarkan umur piutang. Di sini ada contohnya, pada buku besar PD Pajar Sidik Nusantara tanggal 31 Desember 2017 terdapat akun sebagai berikut. Di sini ada piutang dagangnya 250 juta, kemudian cadangan kerugian piutangnya 2 juta. Nah, biasanya kita tuh perlu mengetahui rincian nama-namanya dulu. Di sini ada nama debitur,
jumlah piutangnya, kemudian ada tanggal jatuh temponya. Nah, jumlah piutangnya ini kita totalkan. Di sini totalnya 250 juta. Sama dengan keterangan yang di atas. Kemudian di bawah terdapat persentase taksiran kerugian piutang yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Di sini kita kelompok-kelompokkan terlebih dahulu kelompok jatuh tempo piutangnya. Ada yang belum jatuh tempo, ada yang lewat jatuh tempo jumlah sudah mencapai 30 hari sampai lebih dari 90 hari. Nah, di sini ada persentase kerugiannya. Nah, setelah kita mengetahui nama-namanya, jumlah piutang, serta tanggal jatuh tempo dan persentasenya, barulah kita masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu membuat analisis umur piutang. Nah, di sini ada nama-namanya, kemudian kita tulis lagi jumlah piutangnya, kemudian barulah kita kelompok-kelompokkan. Tadi toko lancar itu 4 Januari 2018. Berarti belum jatuh tempo. Kita kelompokkan ke dalam bagian belum jatuh tempo. Nah, kemudian seterusnya, mohon maaf ini yang benar adalah 60 hari ya. Ada kesalahan penulisan. Nah, setelah kita kelompok-kelompokkan menurut analisis umur piutangnya, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita hitung. Nah, setelah kita kelompokkan, kita masukkan jumlah piutangnya, lalu kemudian persentasenya, barulah kita kalikan. 62 juta dikali 2%, hasilnya yaitu 1.240.000. Nah, kemudian seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui berapa beban kerugian piutang dari masing-masing piutang, barulah kita total. Totalnya di sini sebesar 29.490.000. Nah, langkah selanjutnya ialah setelah kita mengetahui berapa taksiran kerugian piutangnya, ini taksiran kerugian piutangnya 29.490.000, kita kurangkan dengan cadangan kerugian piutang. Tadi cadangan kerugian piutangnya ini ada di soal ya, sebesar 2 juta. Berarti 29.490.000 dikurang 2 juta. Hasilnya ialah 27.490.000. Nah, besarnya cadangan kerugian piutang ini barulah kita jurnalkan dengan jurnal beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 27.490.000. Nah, perlu kita ingat bahwa jurnalnya ini sama semua dari ketiga metode ini. Hanya saja cara perhitungannya saja yang berbeda. Kenapa sama jurnalnya? Karena ketiga metode ini sama-sama penghapusan piutang dengan metode tidak langsung. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan semoga kita dipertemukan dengan pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.